Rebellion Festival bukan sekedar festival musik. Di Blackpool, Inggris, ribuan punk dari seluruh dunia datang untuk merayakan semangat perlawanan. Dari band legendaris sampai wajah baru di skena, semua bersatu dalam dentuman yang sama. Inilah jejak sejarah punk terbesar di dunia. Tempat kebebasan, solidaritas, perlawanan, hidup tanpa kompromi. Dan inilah kisahnya. Sejarah kali ini dibuka oleh seorang wanita Inggris bernama Jenny Russell Smith atau yang lebih akrab disapa Jenny Smith. Ia adalah seorang musisi, seniman, basis sekaligus aktivis feminis yang terlibat di skena punk pada tahun 80-an. Ia memiliki adik laki-laki bernama Darren Russell Smith yang kelak menjadi partner sekaligus yang membantu Jenny dalam apapun. Menurut beberapa sumber, Jenny dikenal sebagai sosok perempuan yang tangguh, idealis, disiplin, pantang menyerah, dan memiliki semangat pemberontak. Ia menempuh pendidikan di universitas ternama hingga terlibat dalam pertunjukan seni teater. Meski Jenny lahir dari keluarga berada dan berpendidikan, namun ia memilih terlibat dalam skena punk karena berbagai alasan. Selain ingin mencari teman dan menemukan jati diri, ia juga ingin merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mengatakan merasa aman dan dilindungi oleh orang-orang di komunitas punk yang didominasi oleh kaum laki-laki. Walaupun punk sendiri memiliki stigma negatif yang selalu berkaitan dengan alkohol, narkoboy, seks bebas, dan kekerasan, namun Jenny menganggap jika komunitas punk adalah rumah kedua yang selalu ada untuknya. Bahkan baginya, punk lebih dari sekedar komunitas dan penikmat musik keras karena memiliki sikap loyalitas dan persatuan tanpa memandang status, ras, dan agama. Punk juga merupakan simbol perlawanan untuk menentang ketidakadilan, rasisme, diskriminasi dengan caranya sendiri. Pada tahun 90-an, punk mulai kehilangan dominasinya setelah muncul genre musik Britpop yang dipopulerkan oleh band seperti Oasis, Blur, dan Plop. Genre tersebut dikenal karena memadukan musik pop dan rock klasik yang mudah dicerna atau dipahami oleh berbagai kalangan seperti orang tua, anak muda, dan para remaja. Di sisi lain, Oasis selalu menciptakan lirik yang membahas tentang kehidupan sehari-hari dengan nuansa romantis, penuh nostalgia yang membuat para remaja semakin menyukainya. Fashion Britpop juga dianggap lebih rapi dan keren jika dibandingkan dengan penampilan punk yang kumuh, kotor, dan berantakan. Tak hanya itu, media mainstream terus memberitakan isu persaingan antara Oasis dan Blur secara masif yang membuat skena punk semakin terpinggirkan. It was the Blur versus Oasis football match. This tournament's raising money for Lord of Robin's music football skills. Unfortunately, Damon out of Blur was too shy to do the interview. Sejak kemunculan Britpop dan grunge di Amerika yang dipopulerkan oleh Nirvana, para jurnalis menganggap jika punk telah mati dan telah ditinggalkan oleh para penikmatnya. Industri musik sampai menganggap punk sebagai produk lama yang tidak menghasilkan keuntungan besar di mana mereka saat itu memilih fokus meningkatkan genre baru yang memiliki potensi secara komersial. Event organizer dan para promotor juga enggan menggelar pertunjukan musik punk karena menurut mereka tak akan menghasilkan apa-apa. Hal itu mendorong Jenny ingin menghidupkan kembali skena punk dengan mendirikan festival musik yang khusus menampilkan band punk sebagai bentuk perlawanan terhadap media mainstream dan industri musik dunia. Ia ingin sekali menunjukkan jika musik punk tidak akan pernah mati meski telah kehilangan banyak peminatnya. Pada tahun 1996, dengan menggunakan uang tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, Jenny bersama Darren kemudian menggelar festival musik pertamanya bernama Holiday in the Sun. Nama tersebut diambil dari judul lagu Sex Pistols untuk menunjukkan penghormatan terhadap akar punk yang sesungguhnya. Menurutnya, festival Holiday in the Sun diselenggarakan untuk menjadi wadah dalam merayakan kebangkitan punk yang semakin menghilang. Jenny sengaja menyelenggarakan festival tersebut di kota dekat pantai yaitu Blackpool yang dikenal sebagai tempat liburan murah bagi kalangan kelas pekerja. Saat itu ia menampilkan beberapa band punk seperti The Damned, Buzzcock, GBH, Antipasti, dan masih banyak lagi. Tak disangka festival tersebut dikunjungi oleh banyak orang terutama dari komunitas punk
hingga menjadikannya sebagai festival musik terbesar di Inggris. Meski saat itu ia tidak mendapatkan keuntungan komersial, namun Jenny mulai dikenal dan menjadi sosok dihormati di komunitas punk di Inggris. Berkat keberhasilan festival pertamanya, Jenny menerima banyak sponsor karena terkesan dengan konsep, dan ratusan promotor mengajak Jenny bekerja sama, di mana mereka siap memberikan uang dan fasilitas yang Jenny butuhkan. Konon seorang pengusaha sempat menawarkan uang untuk membeli nama, lisensi, dan konsep, namun Jenny menolak semua tawaran tersebut karena ingin tetap dengan pendiriannya. Selain tidak membutuhkan uang, Jenny ingin membuat festival musik sesuai dengan visinya sebagai festival independen dan semua orang bebas melakukan apapun sebagai bentuk kebebasan berekspresi tanpa ada tekanan atau intervensi. Celebration of punk rock. There's obviously like a main... Pada tahun 1997, Jenny menggelar festival musik keduanya sebagai ajang reuni untuk mempertemukan komunitas punk lintas generasi. Selain mendatangkan band punk legendaris seperti UKSAB dan The Exploited, Jenny juga menghadirkan beberapa band internasional untuk memberi ruang bagi band lainnya. Saat itu ia menggunakan konsep panggung yang lebih rapi dan memberikan fasilitas khusus untuk menjual merchandise, giant punk, kaset, dan kerajinan tangan. Hal itu membuat festival tersebut menarik perhatian komunitas punk di seluruh Eropa, dan komunitas punk Jerman, Italia, juga Belgia sengaja datang ke Inggris hanya untuk menghadiri festival tersebut. Para jurnalis sampai menggambarkan festival Holiday in the Sun sebagai acara reuni komunitas punk terbesar di Eropa yang diselenggarakan 1 tahun sekali. Namun di balik keberhasilan Holiday in the Sun sebagai festival punk terbesar di Eropa, festival tersebut tidak luput dari kritikan, kecaman, dan kontroversi. Hal itu karena ketika Jenny dan adiknya menggelar festival ketiga kalinya pada tahun 1998, festival tersebut dihadiri oleh ribuan skinhead neo-Nazi atau bonehead dengan menggunakan simbol Nazi dan mempromosikan ideologi rasis. Ratusan anggota dari gerakan sayap kanan juga datang ke festival untuk membuat onar dan menciptakan kerusuhan besar. Meski sempat terhenti akibat bentrokan, namun festival tersebut kembali dilanjutkan, yang membuat Jenny mulai membuat peraturan yang wajib dipatuhi oleh para penonton. Ia kemudian melarang atribut yang berkaitan dengan simbol rasis seperti swastika dan bendera konfederasi yang digunakan oleh kelompok supremasi kulit putih sebagai simbol warisan perbudakan. Di sisi lain, Holiday in the Sun telah menjadi acara tahunan yang wajib dihadiri oleh komunitas punk dari seluruh dunia. Festival tersebut telah berhasil mendatangkan hampir semua band yang memiliki nama besar dalam sejarah punk seperti UKSAB, The Exploited, GBH, Discharge, dan masih banyak lagi. Jenny juga pernah menghadirkan band punk Amerika seperti Bad Religion, NoFX, Rancid, dan The Casualties yang membuat festival tersebut menjadi panggung besar skala internasional. Pada tahun 2000, setelah mendirikan manajemen yang lebih profesional, Jenny mulai menyelenggarakan festival di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, Jepang, dan Australia. Selain ingin memperluas jaringan dan membangun solidaritas punk secara global, Jenny juga ingin menunjukkan jika skena punk bukan lagi soal nostalgia, melainkan gerakan lintas budaya dan lintas negara. Festival Holiday in the Sun telah menjadi ruang perlawanan terhadap musik komersial dan menjadi wadah untuk band yang ingin menunjukkan karyanya. Tindakan tersebut berhasil memperkuat identitas sebagai festival punk terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Pada tahun 2003, Jenny mendapatkan surat somasi dari Johnny Rotten, mantan vokalis dan pentolan Sex Pistols. Johnny meminta Jenny untuk tidak menggunakan nama Holiday in the Sun jika tidak ingin terlibat dengan masalah hukum terkait hak cipta. Karena itu, Jenny kemudian mengganti namanya menjadi Wasted Festival dan membuka punk market, area khusus tempat menjual berbagai merchandise seperti kaos, sepatu boot, jaket kulit, emblem, CD, sampai vinil langka. Dengan menggunakan nama barunya, Jenny terus membangun jaringan di berbagai negara yang membuat namanya semakin dikenal oleh banyak orang. Ia kemudian mulai mengembangkan konsep festival yang lebih terbuka untuk merangkul para remaja yang sedang mencari kebebasan, kesenangan, dan jati diri.
3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2006, nama Twisted kembali menimbulkan kontroversi karena nama tersebut dianggap berkaitan dengan citra mabuk dan pesta liar dibandingkan dengan esensi punk yang ideologis. Jenny akhirnya mengganti namanya menjadi Rebellion Festival atau yang lebih dikenal sebagai Rebellion Punk Festival. Saat diwawancara, Jenny mengatakan memilih nama Rebellion karena memiliki makna pemberontakan, perlawanan, dan menentang otoritas sesuai dengan estetika punk yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia kembali menegaskan jika punk tidak akan pernah mati, melainkan berevolusi ke arah yang lebih modern dengan sikap anti-mainstream, anti-otoriter, dan menolak komersial. Tak hanya itu, Jenny tetap dengan idealisnya untuk menolak sponsor besar karena ingin menjadikan Rebellion sebagai festival musik independen sekaligus ruang perlawanan untuk menentang rasisme, fasisme, kapitalisme, dan segala bentuk represi. Pada tahun 2007, Jenny menyelenggarakan festival dengan nama Rebellion untuk pertama kalinya, yang digelar selama 3 hari, dan festival tersebut menampilkan beberapa band besar seperti UK Sub, Conflicts, The Casualties, The Last Resort, dan masih banyak lagi. Meski awalnya berjalan lancar, namun pada hari kedua, ratusan bonehead kembali membuat keributan di luar festival dengan menyanyikan slogan Nazi dan terus melakukan provokasi. Tindakan bonehead kemudian memicu konfrontasi dengan para penonton yang mayoritas menganut paham antifasis, antirasis, dan bentrokan tersebut akhirnya pecah setelah kelompok bonehead lemparkan botol, batu, dan menyerang petugas keamanan. Gerakan Antifa kemudian terlibat dalam bentrokan tersebut yang membuat keributan semakin membesar dan ribuan polisi sampai dikerahkan untuk meraih bentrokan hingga menangkap sebagian orang yang dianggap provokator. Meski festival tersebut kembali berjalan, namun reputasinya tercoreng setelah media lokal memberitakan bentrokan dengan narasi negatif. Sejak insiden bentrokan terjadi, Jenny kembali membuat peraturan yang lebih ketat, menambahkan jumlah petugas keamanan, mulai membangun hubungan dengan pemerintahan lokal, sampai terlibat dalam berbagai kegiatan amal. Selama beberapa tahun, Rebellion Festival terus konsisten menggelar pertunjukan di beberapa negara yang menjadikan festival tersebut sebagai festival punk terbesar di dunia. Kemudian Jenny menyediakan ruang untuk para seniman seperti galeri seni, panggung literatur, dan workshop dengan para pengunjung. Pada tahun 2016, Rebellion Festival kembali digelar dalam edisi khusus untuk merayakan ulang tahun festival yang ke-20 tahun. Selain menghadirkan 40 band punk legendaris seperti Buzzcock dan The Exploited, Jenny juga mendatangkan beberapa band hardcore Amerika untuk membangun solidaritas yang lebih kuat. Di festival tersebut, Jenny memutarkan film dokumenter punk di era 80-an hingga membuka sesi diskusi dengan menghadirkan figur penting di dalam sejarah punk. Kemudian ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada tahun 2021, Jenny menyelenggarakan festival secara online untuk memperingati ulang tahun festival Holiday in the Sun yang ke-25 tahun. Acara tersebut menampilkan beberapa band punk dan skinhead seperti Coxsparer, Cockney Reject, GBH, dan saat itu Jenny menyumbangkan uang ke Palang Merah Internasional sebagai bentuk solidaritas dalam membantu sesama umat manusia. Saat diwawancara, Jenny menjelaskan alasan ia menggelar festival di kota Blackpool karena ia menemukan harmoni yang indah di kota tersebut. Meski masyarakat lokal awalnya skeptis terhadap citra punk yang selalu dipandang negatif, namun setelah menggelar 2 kali pertunjukan di tempat yang sama, masyarakat mulai menyadari jika komunitas punk tidak seburuk yang diberitakan oleh media. Masyarakat lokal malah menyambut festival dengan tangan terbuka karena festival tersebut berhasil meningkatkan ekonomi atau penghasilan masyarakat sekitar. Pada tahun 2022, Rebellion Punk Festival akhirnya kembali digelar setelah vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Festival tersebut menampilkan lebih dari 300 band termasuk Sam 69 yang digelar selama 4 hari. Band asal Bandung yaitu Turtle Junior juga tampil di acara tersebut yang menjadikannya sebagai punk Indonesia pertama yang bisa tampil di festival musik tersebut. Menurut beberapa sumber, Rebellion Festival pada saat itu
menampilkan nuansa perlawanan dan relevansi politik yang dipicu karena berbagai faktor. Banyak band besar membawa isu sosial yang sedang terjadi seperti pasca pandemi, krisis sosial, perang Rusia-Ukraina, dan serangan Israel terhadap Palestina. Pada tahun 2025, Rebellion Festival kembali digelar bertepatan dengan demo anti-imigran yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Inggris. Gerakan anti-fasis, skinhead, dan punk akhirnya terlibat konfrontasi yang kemudian menimbulkan bentrokan, dan insiden tersebut akhirnya mereda setelah ribuan polisi diturunkan. Sampai saat ini, Rebellion Punk Festival masih konsisten dan telah menjadi festival musik tahunan paling ditunggu-tunggu oleh komunitas punk di seluruh dunia. Meski sempat dikecam dan dikritik oleh banyak pihak, tetapi festival tersebut telah diakui oleh banyak orang sebagai festival punk terbesar di dunia. Lalu film pun selesai. Rebellion Punk Festival adalah rumah bagi suara punk yang tidak akan pernah padam by Tukang Cuangki. Yuhu!